Assalamualaikum Mas Jaki. Halo Mas Jaki. Iya Bu.
Mas Jaki, Ya Bu, halo, halo Bu, ya Bu. halo Mas Jaki. Halo Bu, masuk nggak suara saya Bu? Bu, Bu, tes. Masuk nggak suara saya Bu? Halo Bu, ini masuk di tes, 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 tes. Oke, coba tes suara Mas Jaki. Tes Bu, Oh masuk nggak iya, Bu? baik. Masuk ya Bu. Oke. Ternyata perangkatnya tadi saya yang Bluetooth belum saya matiin. Oh iya Bu, Oke, nggak apa-apa ya, sendiri dulu ya. Mas Jaki boleh, udah dicoba belum prakteknya? udah Bu. Udah. Bisa, bisa nggak? Boleh ini, apa, di share screen? Ya Bu. Searching, searching. Oh, iya. Oke, monggo silakan. Ini Oh, terus, sampai terus SQL. SQL. Oke. oke, sip. Show database coba saya mau lihat. Oke. Oke, yang sudah dikerjakan database apa? Eh, toko, terus pabrik, kampus, Bu. Oke, coba saya mau lihat yang terakhir itu apa ya? Database. Kemarin yang UTS, Bu ya? Apa yang Heeh. Ya UTS boleh deh UTS. UTS kemarin UTS rasanya di toko sih, Bu. toko. Oke, coba dicek. Dilihat Eh, mana nih? toko. Iya. Terus suitable, ya. Iya, ya. Oke, Bu. Oke, sip. Saya sambil ngecek deh. Terus buatlah sebuah tabel. Barang-barang bukan barang, tabel barang. Select bintang.
Oh iya, seleb gitu kan. Lupa. Tentang barang. From. Kalau bukan Select bintang pom barang, aduh. from. Ini Bu, ya. From. Prom, bukan pom. Bukan from. From. Prom. Dari. Dari barang. Ya. Eh, apa itu? Kita dulu apa nih toko bang? Select bintang. Bentar, salah. Select bintang from tabel barang. Coba. Seleb bintang tabel barang Bu, ya. Mm-mm. Tabel barang. Ini. Terus select bintang from. Ajaannya bener kan? Select bintang from barang. Kan tables untuk use toko. Enggak yang select bintang from barang kok salah ya? Select bintang from barang. Benar sih Bu. Kenapa nggak nampil ya? Coba kalau misalnya select bintang from penjualan. Seleb bintang pom penjualan keren. Loh, Udah tabel toko titik penjualan doesn't exist in engine. eksis. Hilang. Udah. Adakah yang salah ketik? Select bintang from tabel toko titik penjualan. Harusnya benar ya. Iya Bu. Atau, aduh, database saya hilang kali ya. Coba buka PHP My Admin deh. Ya Bu. Gimana? Oh, di sini. Web browser aja langsung localhost. Ketik localhost aja langsung di itunya. Nah, oke, enter. PHP My Admin, pilih PHP My Admin di atas ke atas. Nah, yang paling ujung kanan. Nah, itu. Klik. Kamu deh. Nah, oke, coba klik toko, tabel toko ya itu. Barang. Barang. Oh iya, di sini juga salah. Apa? Enggak ini, Hmm. error juga. Struktur. Kan ini ada jelajahi, struktur gitu. Coba pilih struktur. Ya, Di gimana? sini nih. Di sini nih. Klik Gimana ini Bu? nih. Ini. Oh ini. Heeh. Oke. Indeks belum ditentukan. Jelajahi. Jelajahi ini Bu, ya? Hmm. Hmm. Oh, strukturnya belum dibuat, Mas. Baru bikin tabelnya doang. Belum bikin fieldnya. Enggak, kemarin udah semua sih Bu. Masa? Ini nggak ada Iya, tuh. Coba tapi buka tabel yang eh, lain. Tabel eh, order detail misalnya atau tabel penjualan. kemarin sih exam saya ini error Bu. Terus saya Mm-mm. uninstall, install lagi atau Terus hilang di gitu. copy tabelnya gitu. Di copy aja Bu tabelnya. Oh, berarti ada yang hilang. Mm-mm. Nggak Aduh. semua kan biasanya kalau ngopi itu dia kan nggak hanya satu file ya kalau ngopi database itu dia ada misalnya database toko toko titik obj toko titik apa gitu ada tiga tiga file Mas. Iya ini Waduh. hilang semua nih korup ininya filenya. Iya Bu. Oke, coba yang database yang lain sama nggak Sama coba? Bu.
Hilang juga Bu yang pegawai. Oke. Oke. Hilang aja. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa bisa hilang. Nah, sekarang coba buka Hmm. Windows Explorer. Terus Explorer. Iya, itu. Pilih C, Drive C, Exam, Sam. MySQL, Data. Jadi kalau mau lihat file-file database itu adanya di C, Exam, MySQL Data. Nah, ini kan ada database toko, ya kan? Ada database pabrik. Coba dibuka database tokonya. Nah, barang titik FRM, barang. Nah, nih penjualan. Oke, sebentar ya, saya cek dulu ya. Sebentar, saya cek punya saya dulu. Nah, harusnya kalau supaya dia tidak terkorup, itu satu database dia punya 3 file, yaitu yang .frm, ini kan barang ada nih, barang.frm, ada, terus barang.ibd. Nah, yang belum ada itu barang titik myd atau myi. Makanya dia terkorup. Kenapa bisa terkorup? Sekarang coba balik lagi ke PHP MyAdmin. Tadi udah dihapus belum? Enggak kan? Enggak ketutup kan? Yang PHP. Enggak Nah, Bu. ini kenapa dia PHP MyAdmin? Kenapa PHP MyAdmin? Kenapa dia terkorup tidak bisa dibuka? Karena kan tadi katanya tadi alasannya Mas Zaki kan habis misal ulang, terus filenya di copy gitu ya, langsung. Iya Bu. Hmm. Kopinya caranya gimana Mas Zaki? Kemarin sih yang saya ambil yang di mana tadi? Nah, yang di sini Bu, di MySQL ini aja. Hmm? Yang MySQL ini terus Hmm? ambil datanya, semua Hmm? data ini Bu, saya Oke, copy. oke, baik. Nah, Hmm. sekarang gini, paling tidak biar agak sedikit paham ya. Nah, Iya Bu. sekarang balik ke PHP MyAdmin. Hmm. Balik ke PHP. Oke. Nah, sekarang kita coba deh ya, coba bikin dulu. Iya, Misalnya bikin satu basis data, bikin database. Ini di luar dari tema, tapi nggak apa-apa ya, biar paham ya. iya Bu. Ayo, oke, oke. Bikin database baru, klik baru nih. Ini, Di, ini baru-baru di sini. oh ini, ya Bu. Nah, oke, terus di sini ketik nama basis datanya, nama databasenya. Misalnya latihan deh. Oke, buat, klik buat. Oke, nah, terus harus bentar ini saya record ya, biar Ayo. ya saya nggak jadi host lagi. Hmm. Bentar saya minta tolong mau. Jadi nggak bisa saya record sebentar ya, saya nanya Mbak Dika dulu. Iya Bu. Oke, udah ketik latihan tadi. Oh, sekarang buat tabel. Misalnya tabel MHS deh. Mahasiswa ya tabel MHS. Oke, kolomnya 4. Oke, nggak apa-apa. Kolom 4 kirim. Kirim. Kalau yang kemarin kan, minggu kemarin kita belajar buat database dan table di command prompt ya, di layar hitam. Nah, sekarang kita Ya Bu. langsung. Oke, misalnya tabel mahasiswa dia punya field, ada NIM, Hmm. NIM, huruf kecil semua aja. Jadi usahakan kalau Oke. bikin database dan table, nama-nama field itu pakai huruf kecil semua aja. Oke, jenisnya NIM itu oke, integer boleh lah. Varchar deh, varchar. Oke. Oke, panjang nilainya 10 misalnya. Oke, terus geser ke kanan, Tidak ada. geser ke kanan, scroll ke kanan, oke.
Ya. Di indeks, di indeksnya, menu indeksnya primary. Oke, terus ke kiri, ke kirim, Hmm. ke kiri, balik ke kiri lagi. Oke, nama. Nama varchar, lebar karakternya berapa tuh? 20 aja kali, Bu. Oke, boleh. Oke, terus berikutnya, nggak usah itu nggak usah. Nggak perlu. Langsung alamat. Varchar. Baca. Oke, panjangnya misalnya berapa? 50. Oh, Oke, terus berikutnya prodi. lebih. Ini parcat juga, Bu ya? Varchar. 15. Boleh. Oke, nah di sini di bawah ini kan ada storage engine nih. Ya, Ada nggak? Ya, oke. ada, Itu Bu. coba diklik. Dia ada beberapa pilihan. Hmm. Sebentar, sebentar. Ini ada WA. Coba di record dulu. Sudah record. Oke. Nah, ini kan ada CSV, ada MRG MAISA, memori, bla 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 gitu ya. Nah, apa kalau pilihannya InnoDB, maka pada saat kita mengerjakan mengerjakan apa namanya mengerjakan tabel langsung atau database atau tabel langsung di PHP MyAdmin terus udah disimpan sudah tersimpan otomatis. Nah, langkah berikutnya misalnya database latihan ini mau kita copy pindahkan ke perangkat komputer yang lain atau ke perangkat laptop yang lain. Nah, maka nanti kejadiannya akan sama dengan kejadian Mas Jaki tadi ya. Jadi ada apa pasti ada yang terkorup filenya. Nah, maka kalau misalnya kita mau supaya database kita, file database kita itu bisa diduplicate atau bisa apa di copy di perangkat yang lain, maka ininya kita pilih MyISAM. Oke, pilih MyISAM lalu simpan. Oke. Nah, sekarang kita mau isi datanya pilih tambahkan. Ini settingannya bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Jadi pilih tambahkan. Ya. Ada nggak ya itu? Oke. Hmm. Dah, terus coba diketik langsung deh NIM-nya berapa, nama berapa. Bikin 2 record Ini, aja. Bu ya? Bebas deh, bebas. Oke, Mbak Tika sudah gabung ya. Coba saya mau dengar suaranya Mbak Tika. Mana Iya, Bu. suaranya? Oke. Sudah install examnya? Udah. Udah. Udah dicoba? Udah, Bu, tapi belum berhasil. Oke, nanti gantian share screen-nya ya. Oke, Prodi, oke. Nah, satu lagi record yang di bawah, yang ini. Oke. Ini beda, Bu ya? Beda. Mulai minim dulu. Ya. Eh, tadi kosong kosong. Bebas aja nggak apa-apa. Iya sih. Oke, kirim, tombol kirim. Nah, apa nih yang salah? Oh, Set, ini nama alamat prodi 23045. Prodi sebelum membutuhkan subjek yang prodi akan. Nah, itu. Coba diulang lagi, tambahkan.
Coba input data satu data aja deh. Ya, bebas namanya. Oke. Ini Duplicate entry. oh, masuk lagi. Jahi. Jahi. Iya, jahi. Di atas yang di atas. Ini ya, Nih, yang ini. mau jelajahin. Udah ada ternyata. Coba insert lagi. Tambahkan. Klik tambahkan lagi. Dengan yang lain, yang lain 23048 atau dari berarti tadi udah sebenarnya sudah tersimpan ya. Ini tambahkan. Oh, Klik jelajahi, so, klik jelajahi lagi, ya, ya masuk masuk. Tapi kenapa ada muncul warning. titik itu ya? Ya, Data transited, coba sebentar. Hmm. Oh, paham saya. Kamu tadi prodi itu dikasih ukurannya cuma 20 ya? Berapa tadi? Pilih struktur, pakai struktur. Di lima samping belas jelajahi rasanya ada Bu. struktur. 15 Bu. Diklik 15. Sistem informasi berapa digit? S, I, S, T, E, M, spasi, I, N, F, O, R, M, A, S, I, 16. Lebih Oke, coba kakak tadi muncul data transit ya. Coba ditambahin lagi deh. Klik tambahkan. Pilih oh tambahkan lagi. tambahkan. Kak, maksudnya biar kita tahu ininya ya bedanya. Oh ya. NIM-nya bebas lagi. Tapi Oh, prodinya jangan ketik sistem informasi, tapi ketik misalnya SI aja gitu. ya. I gitu. Oke, kirim. Ya. Nah, berhasil. Oh, Udah. berarti tadi data transit itu artinya ada data yang terpotong karena tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi kan sistem informasi Mas Zaki ngasih ukuran untuk field prodi itu cuma 15, sedangkan sistem informasi kan itu dia 16 karakter ya, pasti dihitung ya. Iya, iya Bu. Makanya tadi muncul data transit. Sudah tahu ya itu permasalahannya ya. Ya udah tahu Bu. Oke, sekarang ini kita baru bikin satu database mahasiswa yang mesin engine-nya itu pakai MyISAM. Sekarang kita bikin lagi satu tabel, bikin lagi tabel. Klik di sini, di apa namanya? Klik lagi di database latihan, klik latihannya nih. Ya, klik. Terus kita bikin tabel baru di sini. Ya, Misalnya matkul, mata kuliah. cool. Itu Bu. Oke. Terus tiga deh, jumlah kolomnya tiga. Oke. Oke, Kirim Bu. kirim. Mm-mm. Kirim. Oke. Nah, ketik apa? Em, kode matkul, KD matkul. Oke. Bu. Jenisnya varchar. Panjangnya misalnya 6.
Terus indeksnya primary. Oke, kirim. Terus nama matkul. Terus matkul. Varchar, misalnya 20. Oke, SKS di bawahnya. Tipe datanya integer, panjangnya udah itu udah benar integer. Panjang atau nilainya 1. Oke. Nah, ini sekarang kita storage entity ganti tetap InnoDB ya. Oke. Kalau tadi kan MyISAM. Nah, ini kita pakai InnoDB. Oke, sekarang pilih simpan, klik simpan. Kalau sudah apa Oh, namanya? Pilih nah, oke, diisi, tambahkan. Isi 2 record aja, 2 data aja. Misalnya B001 atau apalah bebas. Bebas nama mata kuliah apa. kirim Bu Oke, ya. tombol kirim yang ini aja nih, yang ini. Tombol kirim yang ini. Kan karena bikin recordnya 2. Oh yang ini Bu. Nah, ah. Lama ya. Iya Bu. Bentar, bentar. Coba klik jelajahi. Kok lama banget? Nggak bisa Bu. Nggak mau. Iya. Oke, Atau atau replace ini Bu. boleh. Kesalahan dalam proses permintaan pesan kesalahan dan tentang koneksi Bisa ke server telah terputus. exam. Padahal kan ini nggak pakai internet, maksudnya untuk coba Oh, eksamnya dilihat. sini yang Cek putus dalam Bu. kontrol panelnya. Enggak. Enggak kok ini masih tetap Iya. hijau. Mm-mm. Iya. Oke, cek tanda silang. Dicoba ulang lagi, refresh. Ah, itu. Coba klik tombol kirim. Enggak.
Coba di refresh lagi. S- eh, oke. Mas Jaki kerja di bagian apa? Saya di IT sih, Bu. Berarti udah biasa dong main Wah, database. bukan di database sih, Bu, di networkingnya, Bu. Oh, jaringannya berarti jago nih Iya, jaringannya ya. iya, Bu. Masya Allah. Oke, kenapa ya? Hmm. B, coba input ulang lagi deh. Saya coba klik jelajahi dulu. Padahal tadi yang satu itu nggak masalah ya. Klik jelajahi dulu deh. Klik jelajahi. Heeh. Coba diulang deh. Ditutup localhost-nya, buka lagi localhost-nya. Kenapa ya ini? Kita jadi kotaan. Ditutup dulu, buka lagi. Oke, enter. PHP My Admin. Pilih PHP My Admin. Udah, udah, Bu. Udah, oh belum muncul. Iya, Bu. Kalau examnya di stop di start lagi baru, Bu. Boleh di control panelnya. Iya, Bu. Exam, exam control panelnya. Ha. Nah, Hmm. itu juga. Oke, stop, stop, start lagi. Oke, coba. Oke, ketik lagi loh, Kak. Oh, bentar. Latihan. Oke, pilih tadi apa? Latihan ya. Terus Bisa, Bu. makul. Iya. Tadi udah masuk, Bu. Udah masuk. Oh, Iya. oke. Nah, eh, oke ya. Sekarang buka Windows Explorer. Tadi ingat ya, kalau yang MHS dia storage engine-nya MyISAM. Terus Mhm. yang tabel matkul storage engine-nya tadi InnoDB ya. Oke, coba Ini buka Windows Explorer-nya. Hmm. Terus yang latihan, Bu ya. Nah, terus buka latihan, di refresh dulu di. Iya. Oke, Ini MASMYD. oke, kita lihat. Untuk yang tadi MHS itu MyISAM ya, Iya, Bu. Naisam. MHS. yang apa MHS sama ISAM tuh lihat bedanya dia ada tiga filenya FRM, MYD dan MYI. Terus matkul yang Yang Ibu no, matkul dia tipe i- datanya tipe data storage engine-nya adalah IAKI yang sebelumnya ya. Nah, ya. sekarang kita akan buktikan. Balik lagi ke drive datanya kan XML data ya, back. Oke, Hmm. nah berikutnya kita coba di sini apa Mas Zaki buat satu database atau bentar. Oke. Yang di latihannya double klik latihan dulu deh, double klik Ya, latihan. Bu. Oke. Double klik matkul semua matkul diklik. Terus copy atau dua semuanya deh, matkul sama sampai MHS semua di copy. Yang db.opt ini Ah, nggak usah, Bu. nggak usah, tidak usah. Itu db.opt adalah untuk filenya database-nya, si database latihannya. Copy, terus ke data, back lagi, kita copy misalnya di database kampus misalnya. Double klik kampus, Pasti, Bu. oke, paste. Nah, sekarang buka lagi PHP admin, PHP admin, oke. Bagus. Ya, buka database kampus. Mhm. Coba buka yang matkul, tabel Ya, matkul.
muncul ini Bu. Nah, doesn't exist ya. Sekarang buka tabel MHS. Oh, Tabel iya. MHS bisa nggak? Ada Bu, Nah, bisa Bu. ya, jadi bedanya itu ya. Kalau tabel storage engine-nya kita kasih MyISAM, file itu mau kita copy dimanapun juga, dia bisa dibuka. Tapi kalau storage engine-nya InnoDB, maka ketika di copy itu nggak akan bisa. Gitu. Maka tadi kan matkul nggak bisa ya. Nah, gimana caranya supaya tabel matkulnya itu bisa, ya, supaya tabel matkulnya itu bisa dibuka, cara ngopinya tidak seperti yang tadi kita ke Windows Explorer, terus dipilih filenya apa, copy, pindahkan ke yang lain. Tapi kalau yang formatable-nya InnoDB itu bisa kita copy dengan cara yaitu menggunakan perintah ekspor dan impor. Oke, sekarang diklik apa namanya matkulnya Hmm, atau matkulnya di checklist ini ada tanda checklist di itu checklist Bu. kan ada tanda kotak Apa Bu? nih sebentar sebentar Putus tadi saya suara. di sini nih di checklist. Yang mengandung kata ini Bu. Ini nih, tadi nih ini yang ini kan ada Oh ya, kotak ya matkul Bu. nih. Di checklist, oke. Nah, pilih sebentar ekspor, klik ekspor Oh, nih. Oke. Oh, sorry, impor, impor, coba impor. oh. Oke. Terus telusuri. Sebentar ini apa sih lewati beberapa yang. Coba balik lagi tadi maaf ke ekspor, ekspor. Tuh. Tuh. Terus pilih SQL. Ini yang ini. Oh, salah. Sorry, Bu. SQL. Diklik ada format apa saja. Nah, kita pilih misalnya pilih CSV. Oke, kirim. Nah, ini kita backup nih satu database nih, kampus CSV. Coba buka file downloadnya, kampus CSV. Itu ke Windows Explorer, Windows Explorer, Windows Explorer mana? Oke, file download ada di mana? Oke. Nah, ini adalah database nih, database yang tadi sudah apa di backup. Jadi kalau untuk nge-backup, kalau misalnya sudah terlanjur dia tipe datanya adalah storage engine-nya adalah InnoDB, maka caranya nge-backupnya adalah seperti tadi, harus diekspor dulu. Nah, terus gimana Bu caranya kalau sudah diekspor kita mau masukin lagi ke PHP-MyAdmin ya kan kalau seperti ini nggak muncul ya. Nah, selanjutnya adalah caranya buka lagi PHP-MyAdmin, Ya Bu. PHP-MyAdmin mana? Oke. Terus coba Mas Zaki bikin database baru, klik Oh, baru, baru, bikin misalnya eh, latihan 2 deh, klik buat. Oke, nggak usah, oke. itu nggak usah. Bisa. Lalu pilih impor, telusuri. Ya, ini telusuri nih, ada kata tombol telusuri ya. Udah Bu. Oke, pilih kampus, Apa nih?
Ah, oke, ke bawah, terus ke bawah, bawah. Kirim. Ini tombol kirim. Hmm. Ya, Oh, kenapa? Nggak mau? tambahkan video. Oke. Nah, Enter. kalau sudah, sekarang klik latihannya, database latihannya. Ya, itu. Ini, database latihan. Latihan apa yang latihan dua, Bu? Latihan dua, sorry. Yang latihan dua. Kita kan membuktiin ya, Hmm. latihan dua. Udah, Bu. Oh, yang matkulnya nggak ke copy ya? Cuma Oh, kampus aja. Eh, apa sih? Kok kamu latihan dua diklik? Coba ya, bener, Bu. Kok kampusnya? tadi kita ngopinya di mana ya? Di kampus ya? Oh, yang kampus, Bu. Tadi kliknya ke kampus, bukan di latihan duanya ya? Ih, bukan yang di latihan, Bu. Oh iya, itu berarti tadi. Oke, nggak apa-apa. Nah, coba diklik matkul sama sama MHS-nya. Dan di database kampus. Database kampus yang ini, Bu ya. Ah, itu kayak tadi salah ngeklik itunya. Terus MHS-nya coba. Bisa, Bu. Oke, MHS. Matkulnya Ini error dari, Bu. sama berarti. Harusnya InnoDB bisa kalau ngopinya dari situ ya. Dari, Ini kan kita oke. pindahin, Bu, yang kampus tadi, Bu. Dari latihan. Mm-mm. Mm-mm. Ngopi ya, bukan pindahin. Ngopi, Bu. Nah itu ya, berarti ini kita bisa menyimpulkan ya, InnoDB mau pakai cara apapun juga ternyata dia nggak bisa di copy paste ya. Tapi biasanya harusnya bisa, kok ini malah nggak bisa ya. Gitu ya, jadi eh, ada dua cara untuk menduplikasi file database. Caranya adalah tadi menggunakan Windows Explorer. Jadi satu folder di copy mau pindahin kemana bebas. Atau caranya tadi menggunakan ekspor sama impor. Jadi kalau ekspor itu adalah database yang sudah kita buat di PHP admin itu di format dirubah ke dalam format CSV dulu, kita download. Setelah itu misalnya kita udah pegang tuh berarti apa file yang CSV tadi ya. Nah, Ya, misalnya Bu. mau dipindahkan ke komputer yang lain, maka kita tinggal tekan tombol impor. Tinggal pilih menu impor, lalu ambil file yang CSV tadi. Gitu ya. Itu ada dua cara untuk database. Jelas itu ya. Jadi kenapa intinya tadi kenapa ini doesn't exist itu karena tadi storage engine-nya pakainya adalah InnoDB ya. Jadi nggak bisa diperbaiki. Oke, berikutnya berarti nanti yang UTS diituin lagi ya. Apa namanya Ya, dibuat lagi ya. saya masukin Tapi lagi, Bu. pilihnya MyExam. Oke, sekarang kita lanjut di Classroom. Buka Classroom saya tadi sudah apa upload materi Meet 8 9. Materi yang Meet 10 tidak perlu saya jelaskan karena sudah ada YouTube-nya, nanti tinggal dipelajari sendiri ya. Ya, Bu. Enggak. Oke, materi Meet 9. Enggak. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Metode view ini adalah merupakan salah satu objek database untuk merepresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu table atau lebih ya. Jadi kegunaan view-nya ini adalah untuk membatasi akses database. Oke, kita langsung saja ke bawah terus. Nah, tunggu sebentar. Formatnya ini ya. Untuk membuat view, formatnya create, perintahnya create view, terus nama table, ya, nama table, lalu
nama tabelnya apa? Misalnya pelanggan simpati gitu ya. Terus select, nah ini adalah memanggil nama apa menampilkan seluruh data ya, seluruh data dari tabel pelanggan ya. Terus dengan ketentuan di mana telepon yang teleponnya reg XP 08123 gitu ya. Pokoknya ada telepon kodenya ini, maka dia nanti akan tampil. Tapi diurut, order ini artinya diurut ya, diurut berdasarkan field nama. Oke, terus cara mengaksesnya select bintang from pelanggan underscore simpati. Oke, terus ke bawah. Oke, nah ini create view v detail MHS S gitu ya. Nah, saya hapus dulu. Oke. View V detail MHSS gitu ya. Select MM-nya ini adalah nama database tapi sebagai alias. Jadi ini M, ada P, ini adalah tabel M, terus P itu adalah tabel P. Jadi kita bisa memanggil dua tabel. Ya, select M titik name artinya menampilkan field name ya, field name dari tabel M gitu ya, koma eh, field nama dari tabel M, koma field alamat atau kolom lah saya katakan kolom alamat dari tabel M. Terus ini nama prodi itu adalah dari tabel P dan jurusan dari tabel P ya. From dari tabel Jadi mahasiswa M artinya dia nyingkat ini pakai alias ya bahwa tabel mahasiswa itu dialiaskan dengan M, tabel prodi itu dialiaskan dengan P. Maka Oke. memanggilnya select M titik nih. Padahal kita bisa aja misalnya nggak usah pakai alias, kita bikinnya gini. Select mahasiswa titik nim, koma mahasiswa titik nama, koma mahasiswa titik alamat, koma prodi titik nama underscore prodi, koma prodi titik jurusan. Terus from mahasiswa, koma prodi, nggak usah pakai M sama P-nya, itu pun boleh. Tapi kalau misalnya ternyata kayaknya kepanjangan nih harus select mahasiswa titik ini bla bla bla. Nah itu kita kasih alias atau inisial, itu boleh. Tapi dengan catatan di atasnya harus bikin create view v detail MHS S gitu ya. Makanya di sini dikasih penjelasan nih where di mana bahwa M titik kode prodi, bahwa kode prodi yang ada di tabel mahasiswa itu harus sama dengan kode prodi yang ada di tabel prodi. Ya, jadi ini kan muncul nih NIM, nama, alamat, nama prodi sama jurusan muncul. Padahal sebenarnya ini tidak satu tabel, tapi dua tabel. NIM, nama, alamat ini adalah tabel mahasiswa. Nama prodi sama jurusan ini adalah tabel. Nah, Prodi. dengan catatan kita bisa mengambil dua tabel ini bentuknya menjadi satu tabel dengan catatan harus ada satu field yang sama. Apa yang sama di sini? Nah, ini kuncinya. Yang sama adalah kode prodinya. Jadi berarti di sini di tabel mahasiswa dia punya kolom yang namanya kode prodi. Terus di prodi dia punya kolom namanya kode prodi. Ya, Muhammad Rian nih, dia jurusannya SI. SI itu misalnya kode prodinya B1 misalnya, ya. Nah, di sini nama prodi bahwa B1 itu adalah X ilmu komputer misalnya. Nama prodinya B1. Nah, berarti ini akan muncul karena eh, Muhammad Rian dia jurusan prodinya adalah ilmu komputer gitu ya, kodenya B1. Ternyata di sini nama prodi X ilmu komputernya adalah kode prodinya B1, maka dia bisa tampil. Sama halnya dengan Suginarti misalnya ya. Suginarti dia misalnya kode prodinya dia prodinya ilmu komputer. Misalnya ilmu komputer K1 misalnya kode prodinya. Nah, ternyata ilmu komputer dia kodenya K1 juga, maka bisa dipanggil ya, bisa maksudnya yang sama. Begitu juga untuk Ahmad Solihun.
Oke, berikutnya ke bawah. Terus, nah sekarang kita coba buat database perusahaan ke bawah lagi. Oke, ini ada kode jabatan, insert untuk jabatan, terus ke bawah lagi. Oke, yuk sama-sama. Mas Jaki coba bikin dua layar, apa layarnya dikecilin. Kecilnya bukan yang itu, yang tengah-tengah Hmm. nih, yang ini. Ya, dari komen prom Bu ya. Terus sama comment prompt. Oke, baik itu exit. Exit, MySQL main root lagi. Oke, terus kita bikin database di classroomnya ke atas dikit, Oh, kosong. bikin dulu databasenya. Oke, terus ke atas, Hmm. terus Ini ya terus dari nomor satu sampai dari nomor satu. bisa. Oke, udah copy aja coba. Bisa nggak create database di copy aja biar nggak ini. Jadi itu kita buat dulu nama database perusahaan. Bisa di copy nggak? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Mm-mm. Oke. Tapi udah ketik manual. Perusahaan. Bentar ya, saya juga mau coba di saya dulu. Ya Bu. Oke, Mas Zaki ketik aja dulu manual create database DB perusahaan. Udah Bu. Oke, berikutnya show use Yes. Iya, terus DB perusahaan. Bu. Tabel Bu. Oke, bikin table, create table karyawan. Ini, cari. Ayo create tabel karyawan. Oke, NIP jam. Buka kurungnya belum tuh sebelum Iya. NIP. Di saya bisa loh copy paste loh Mas. Hmm? Di saya bisa copy dari PDF ke comment prompt. Tahu. Ya bisa, bisa coba Ih, bisa loh. ya Bu. Maksudnya biar cepet nggak usah ini. Mm-mm. Di komen promnya di klik kanan kan Bu. Nah, ya, Langsung ini aja bisa. Ctrl V, Bisa bisa Bu. langsung Ctrl V. Udah bisa Bu. Bisa. Bisa Bu. Oke. Jadi mulai dari mana? Ya, insert kan ini query. Oke.
Lanjutnya insert into karyawan aja langsung di copy. Values. Oh, Nah, berarti kalau misal titik koma dia nggak ada perubahan, itu ada yang kurang. Sebentar saya cek. Insertnya huruf kecil. oh, Berarti ini aja dulu. Exit lagi, coba ketik exit dulu. Jangan exit ya. Titik koma, insert sebentar. Tutup kurung, coba mau nggak? itu titik koma, Quit, Bu. quit, coba klik quit, 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 Wait, quit. itu. Q, Q, U, I, T, quit. Mau nggak Ya, dia? itu. Quit, quit, quit. Ya, oke, enter. Masih, Bu. Mau, Bu. Masih nggak mau? Iya, Bu. Mm, 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 mm. Atau coba insert into karyawan, eh, klik tombol kanan, klik tombol kanan, Tombol kanan. keyboard di keyboardnya tombol Mhm. kanan, Ini, Bu. kanan muncul nggak? Terus atas tombol atas, panah ke atas, tombol panah ke atas, kan panah itu ada atas, bawah, kanan, kiri. Oke, nah ini ganti kecil, huruf kecil. Udah, udah, Bu. Mm-mm. Terus enter, atas lagi, tombol atas lagi, panah ke atas. Oke, 001 kamu. Terus sampai cari cari yang P001. Oke, udah, Oke, Bu. ntar lanjut lagi P002. Oke, lanjut. Oh, Oke, enter. Lah, kenapa kak ini insert untuk karyawan values D05. Udah bener jalan merdeka. Coba klik tanda petik satu deh. Jangan-jangan tanda petik satu. oke. Mana? Udah, Bu. Tanda petik satu, kutip tapi petik satu. Nah, Oh, kayaknya dia lambang apa petiknya ini nggak dibaca. Oke, backspace dulu, backspace, delete, backspace. Iya, tanda petiknya dihapus dulu. Ah. ya udah, Insert Bu. lagi coba, insert. Oke, enter, enter. P01. P001 tapi tanda petiknya diubah, diganti, dihapus-hapus. Tanda petiknya, semua tanda petik diketik ulang. Ya, Bu. Kalau sudah kita bikin satu aja dulu deh, komanya dihapus, diganti titik koma. Kita coba isi recordnya satu aja. Itu koma Enter. yang di situ dihapus, tambahin koma Udah. yang paling akhir dihapus, koma paling terakhir. Iya, yang mana, Bu? Oke, titik koma enter coba. Oh, masih, Bu. Waduh, coba deh kita paksa tutup dulu. Em, Gimana, Bu?
Exit. Ditutup tanda silang, buka lagi CMD-nya. Buka lagi CMD-nya. Use DB apa tadi? DB perusahaan. So, table. Oke, select bintang from karyawan. Koma. Oke, karena belum bikin ya. Dan sekarang coba insert into. Di copy dulu insert into karyawan values. I-nya ganti huruf kecil. Oke, enter. Terus P001, tapi tanda petik bikin satu aja dulu. Punya apa? Ah, dari situ aja dulu. Oke, tapi tanda petiknya diganti. Hmm. Oke, titik koma, enter. Enter. Oh, Error. Kolom count doesn't match value can out row satu. Bentar. Field ini need Bu, saya izin nama. absen kewirausahaan dulu, Bu ya. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Udah, Bu. Udah. Kayaknya Oh, saya catatan yang salah. Ini kenapa salah? Kan tabel perusahaan cuma ada 4 kolom, yaitu NIP, nama, alamat, kode jabatan. Coba kita lihat. P001 NIP, Dodi Ilham, nama, Jalan Merdeka, alamat, kode jabatan J01. Nah, berarti kayaknya semua data yang 00 itu dihapus semua nih, Mas. ada yang nolnya, Bu ya. Yang nolnya. Oke. Ya, dah, ntar. Oh, Apa, masih error juga? apa? In- Yang satu. Oh, ulang dulu, bikin insert dulu. Oh, Insert dulu, oh. tadi nggak pakai insert. Insert, enter. Oh, Oke, enter. udah bisa, Bu. Nah, select bintang from karyawannya coba.
Oke, Sip, muncul ya. Bu. Kita insert lagi, bikin lagi. Insert, Sip, info masuk info, Bu. karyawan. Heeh. Oke, enter. Di copy tadi tuh tiga itu, tapi nanti nol-nolnya dihapus semua ya. Itu yang tanda petiknya nggak Iya, dihapus, ganti juga. nanti di bawah. Mm-mm. Oke, satu-satu lagi. Sip, sip. Udah, Bu. Select bintang from. Udah, Bu. Nah, alhamdulillah muncul. Oke, berikutnya bikin tabel jabatan. Select bintang from jabatan. Oh Oke, iya. karena belum dibikin kan, belum di record bawah. Sip. Bawah ya itu insert bentuk jabatan. Copy langsung 5 baris itu nggak bisa, 6 baris itu. Yes. Tapi kayak bisa ngerubahnya, Bu. Oh iya ya, oke.
Oke, Udah Bu. terus ya lanjut bikin tabel lagi Tabel. gaji. Create tabel gaji. Enggak titik koma dong Pak, Mas. Create tabel gaji, Waduh. enter, Yes. buka kurung. Itu kan belum selesai. Titik komanya. Nggak pakai buka kurung. Gaji karyawan, koma gaji karyawan. Oke, Ini nggak ada ininya Bu, ya? nggak ada apanya. Apa tipenya Bu, ya? Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak apa-apa. Integer aja Mas, kasih integer. Tambah ulang. Produk karyawan, produk jabatan, pintu, Koma gaji karyawan, integer, 8 tipe datanya. pasti kerja Bu. Oke, bentar. Oke, insert into. Tuh, materi kelompok 5, proposal bisnis fotokopi Canon. Silakan kelompok 5 untuk mulai di sesi pertama, no Mas Mas Iya, kelompok saya Bu. Zaki. Ya udah coba itu dulu gak apa-apa deh. Saya pending dulu. Tapi Iya Bu. jangan dimatiin Zoom-nya. Oke. Betul. Resiko ya Mas kuliah Iya Bu. transferan begini. Bentrok jadwalnya.